warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita bersama lagi, masih bersama saya Ica Asyifa dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan kita akan coba bahas tuntas apa sih sebetulnya hal-hal yang terjadi di realita kita untuk saat ini. Dan kebetulan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Dr. Ade Sunanda, Sarjana Agama MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia rasanya saya bisa kembali menyapa Anda di kesempatan edisi pada siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang banyak mengenai banyak hal, atau kita cukup satu fokus mungkin Ustaz ya. Kita cukup satu fokus yang ini juga sudah marak diperbincangkan oleh halayak di sekitar kita di kota Surabaya, wabil khusus terutama di tingkat dunia, apalagi kalau bukan yang namanya virus corona yang itu sudah betul-betul mengkhawatirkan dan itu betul-betul menjadi satu momok yang luar biasa di masyarakat kita yang ini juga sudah mendunia. Baik, pemirsa, bahwasanya ada beberapa orang yang mengatakan kalau setan itu sekarang lagi bergembira sebab berhasil melunturkan iman umat gitu ya kan, lewat virus yang dikenal dengan COVID-19 ini. Sampai segitunya ya. Dan akibatnya adalah mereka takut sholat berjamaah, kemudian mereka juga takut silaturahmi, bahkan selama pun mereka juga tidak melaksanakan itu ya kan. Kemudian mereka juga tidak ke majelis-majelis taklim, kemudian tidak ke sekolah, bahkan sampai dengan ada aturan-aturan pemerintah yang mengkat itu, sehingga ada sedikit waktu untuk bisa dipending anak-anak untuk bisa istirahat dan belajar di rumah bersama orang tuanya gitu. Nah, akhirnya ada juga yang mengatakan bahwa kenapa jadi takut sama virus ya daripada takut sama Allah begitu ya kan. Itu menjadi satu yang menarik yang patut kita perbincangkan. Dan seandainya takut selain dari Allah, apakah bukan namanya syirik? Akhirnya begitu ya kan. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa apakah ini tidak menentang takdir begitu. Nah, kira-kira menurut jenengan pandangan Islam seperti apa mengenai hal itu? Ya, ini kita sangat prihatin sekali terhadap fenomena seperti itu. Seharusnya para dai, para mubaligh itu menyampaikan pemahaman di masyarakat agar virus corona itu difahami dulu, tidak dianggap kayak monster atau seperti zombie gitu ya, supaya ketika mengenal corona itu bagaimana, sehingga bijak menyikapinya, tidak menganggapnya terlalu remeh, tetapi juga tidak panik karena terlalu takut menghadapi itu. Kita tidak membahas ketakutannya seperti apa ya, begitu ya. Kita tidak membahas coronavirus atau yang sekarang dikenal dengan istilah COVID-19, tetapi kita membahas dari sisi Islamnya. Nah, bagaimana umat Islam itu cara menyikapi jika terjadi wabah seperti itu. betul. Itu sangat menarik sekali. Nah, menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ica, bahwasanya sebagian orang mengatakan mengapa kok lebih takut kepada virusnya daripada kepada penciptanya. Virus corona, padahal itu makhluk kan, betul. daripada takut kepada Allah Sang Pencipta. Betul. Kemudian ada lagi yang mengatakan semua yang terjadi itu adalah takdir Allah. Biasanya mereka memakai dalil di surat At-Taubah 51 itu, bahwasanya kullan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah 51. Katakanlah bahwa tidak akan terjadi musibah yang menimpa kita kecuali semuanya sudah digariskan oleh Allah. Dialah Allah yang melindungi kita, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Artinya apa? Nggak usah berbuat apa-apa. Kita ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada garis sendiri-sendiri. Jika semua sudah ditakdirkan, kita ini mau apa? Kita hanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ini bicara soal takdir, gitu. Satu sisi mengatakan nanti syirik karena lebih takut kepada corona, sisi lain mengatakan menentang takdir. Berarti kan ini sudah masuk pada ranah akidah. Para pemirsa dimanapun berada,
Coba kita buka buku-buku sejarah. Salah satunya adalah kisah Khalifah Umar bin Khattab yang ditulis oleh Syekh Ali Salabi, ya. Yang singkat ceritanya, dulu tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sebagai seorang khalifah, didampingi oleh beberapa sahabat lain bertandang ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, ya, belum sampai ke negeri Syam, ketika sampai di daerah pertengahan sebelum memasuki negeri Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama rombongan ini berhenti. Namun tiba-tiba saat berhenti itu ada informasi atau mendengar kabar bahwa terjadi wabah taun amwas. Berarti sejak dulu juga sudah terjadi wabah begitu ya, ya. Sampai sekarang. Jadi wabah taun amwas itu artinya wabah penyakit menular yang begitu cepat. Bagi mereka yang kena itu tubuhnya merasakan panas tinggi yang luar biasa. Kemudian berdampak pada munculnya benjolan-benjolan di sekujur tubuh, ya. Lalu benjolan-benjolan tersebut pecah sehingga mengeluarkan darah. Dan siapapun yang terkena dengan wabah taun amwas tersebut, ya dipastikan dia meninggal dunia. Ini yang paling ditakuti pada waktu itu. Kemudian Gubernur Syam waktu itu yang dijabat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, beliau datang ke daerah perbatasan menemui Khalifah Umar bin Khattab. Nah, maka terjadi dialog hangat pada saat itu. Umar bin Khattab mengajak dialog kepada Gubernur Syam yaitu Abu Ubaidah tersebut, kemudian kepada kaum Ansor, kaum Muhajirin maupun para pemuka-pemuka Fathul Makkah. Dari hasil dialog tersebut ternyata tidak ada kesamaan pendapat di antara para sahabat. Namun pendapat yang paling keras dikemukakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Gubernur Syam sendiri, yang mengatakan, sudah silakan masuk saja ke negeri Syam, tidak masalah. Mengapa kita harus lari dan menghindar dari takdir begitu. Ini bicara soal takdir ya. Tadi kan awalannya bicara soal takdir. Kemudian Umar bin Khattab dengan kecerdasannya menyangkal perkataan Gubernur Syam tersebut. Bagaimana jika seandainya kalian punya kambing, lalu kalian menghadapi dua lahan, yang satu kering dan tandus, yang satunya hijau dan subur. Nah, jika mengarahkan kambing pada lahan yang tandus dan kering, itu juga takdir Allah. Mengarahkan kepada lahan yang hijau dan subur, itu juga takdir Allah. Maka sama-sama takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, saya akan berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Artinya saya tidak lari dari takdir, kata Umar bin Khattab. Saya tetap ada di bawah takdir. Cuman takdir saya memilih yang selamat, bukan takdir yang kena wabah begitu. Maka semua mendengar pernyataan Umar bin Khattab, semuanya merenung. Akhirnya diskusi yang hangat tersebut terhenti ketika Abdurrahman bin Auf membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi'ardin fala tadkhuluha." Ketika engkau mendengar ada wabah taun di satu daerah atau di satu wilayah, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi bersabda juga, wa idza yalqa bi ardin, jika menimpa suatu daerah negeri, wa antum biha, sementara kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju minha, maka kamu tidak usah keluar. Saya rasa pendirian Ubaidah bin Jarrah, gubernur ini benar, nggak mau keluar. Nah gitu. Sementara Umar bin Khattab nggak mau masuk. Ya, ini sudah dua split ya. Jadi hadis ini sudah dilaksanakan oleh sahabat yang luar biasa ini. Begitu.
Walhasil akhirnya Umar bin Khattab kembali pulang bersama para rombongan. Walaupun Umar bin Khattab dengan hati keberatan meninggalkan Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang menjabat gubernur Syam ini yang sangat dikagumi. Ketika Umar bin Khattab sesampainya di Madinah kirim surat kepada gubernur Syam ini meminta agar Ubaidah bin Jarrah hijrah ke Madinah. Namun alangkah kagetnya Umar bin Khattab ketika surat ini dibalas oleh Abu Ubaidah, tidak, saya sebagai pemimpin gubernur, saya lebih baik tinggal bersama rakyatku. Kalaupun mati bersama rakyatku, aku pun rela. Ini sungguh menunjukkan seorang pemimpin yang sungguh luar biasa, yang sangat sayang terhadap rakyatnya. Karena itu Umar bin Khattab sangat kagum. Umar bin Khattab sendiri sebagai seorang khalifah, luar biasa kekhalifahan beliau, kepemimpinan beliau. Tapi ternyata melihat kepemimpinan Abu Ubaidah, Umar bin Khattab benar-benar kagum. Rela mati bersama rakyatnya karena memang tidak mau keluar dari negeri itu. Nah, Baik. Ini kisah yang luar biasa, Ustaz ya. Jadi kita melihat ada leader-leader ketika di zaman dahulu itu sudah memiliki satu prinsip yang luar biasa untuk bisa mengayomi masyarakatnya, untuk tidak bisa menyelamatkan diri sendiri saja, tapi bagaimana caranya bisa menyelamatkan masyarakat di saat itu. Baik. Kira-kira Ustaz dari cerita itu hikmah apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari sesuai dengan realita yang kita alami pada saat ini? Ada kelanjutan cerita tersebut yang belum saya sampaikan. Kemudian Umar bin Khattab semakin sedih dan menangis manakala mendengar kabar Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal, termasuk juga yang lain-lain, Suhail bin Amir dan lain-lain, semuanya gugur meninggal dunia karena kena wabah taun Amwas tersebut. Umar bin Khattab menangis, apalagi Ubaidah ikut meninggal. Berarti Abu Ubaidah itu benar-benar ingin mati bersama rakyatnya. Sang gubernur tadi itu. Sang gubernur tadi itu. Sungguh ini luar biasa. Tetapi kesalutan Umar bin Khattab, siapapun yang meninggal karena kena wabah tersebut, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin, tak seorang pun di antara seorang hamba, idza yalqahu ta'un, apabila dia terkena ta'un, ya, fasabara, lalu dia benar-benar bersikap sabar, wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, dan dia yakin bahwa semua itu karena ketentuan Allah, maka kana lahu mislu ajri syahid, maka matinya adalah termasuk mati syahid." Ini sungguh keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian tak kurang dari 20.000 orang yang meninggal waktu itu, ya. Jadi hampir separuhnya adalah masyarakat negeri Syam pada waktu itu. Beberapa waktu berlalu kemudian, ya, maka ternyata wabah taun Amwas ini tiba-tiba reda. Mengapa tiba-tiba reda? Pada saat gubernur diambil alih oleh Amr bin As. Nah, gitu. Mengapa Amr bin As? Apakah beliau bisa meredakan virus wabah taun Amwas tersebut? Tentu saja karena kecerdasan dan karena perjuangannya. Kecerdasannya, kemudian tadabbur dan kedekatannya dengan alam, ya, karena menguasai di bidang itu. Maka ketika menjadi gubernur, Amr bin As ini berpidato, "Ayuhan nas, wahai manusia, inna hadzal wajah, sesungguhnya wabah penyakit ini, idza waqa'a, apabila dia menyerang, ya, karena adalah penyerangannya itu sebagaimana layaknya kobaran api, ya. Sebagaimana layaknya kobaran api, maka fatahasinu, maka cegahlah agar supaya tidak meluas dengan cara fil jibal. Kalian satu sama lain jaga jarak, kemudian mencarlah kalian semua pergi ke gunung-gunung. Dan betul itu. Ketika satu sama lain saling berpencar, saling jaga jarak, semua pada pergi ke gunung. Beberapa saat kemudian, maka wabah taun Amwas itu
padam Mereda. dengan sendirinya, mereda sebagaimana meredanya atau padamnya api, karena memang tidak ada lagi bahan bakar yang dimakan. Berarti karena memang harus mengisolasi diri. Harus mengisolasi diri. Mengisolasi diri Ya. dan betul-betul menutup penyebarannya seperti Ah. halnya yang kita lakukan saat Betul. ini, barangkali demikian. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dengan sejarah itu apa, Ustaz? Ya, dari pelajaran tersebut apa yang bisa kita ambil? Dengan segala usaha mengisolasi diri atau sementara untuk tidak melakukan kegiatan, itu bukan menentang takdir. Betul. Dan tidak ada maksud untuk berbuat musyrik di dalamnya, tidak. Ya. Jadi cara menilai sesuatu itu jangan berpikir dangkal lah, kita harus berpikir luas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat termasuk Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal dan lain-lain, itu tentu sahabat-sahabat Nabi pilihan yang akidahnya luar biasa. Ternyata Amr bin As juga melakukan jaga jarak sama menyebar ke beberapa gunung. Ini kan sungguh suatu upaya yang dilakukan oleh sahabat pilihan yang tentu tidak kita ragukan lagi keimanan dan akhlak mereka yang sungguh luar biasa. Dan tidak berkerumun begitu. Tidak berkerumun satu dengan yang lain. Ini kan adalah satu upaya begitu. Jadi satu bukan lari dari takdir, tetapi berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Selanjutnya, memang sebenarnya umat Islam ini mengajarkan kepada kebersihan kepada umatnya. Karena itu sebagai tindakan preventif, tentu preventif itu lebih utama, lebih dikedepankan daripada tindakan kuratif. Jadi pencegahan lebih bagus daripada menangani setelah sakit. Begitu. Nah, tindakan preventif itu antara lain, misalnya ketika kita wudu, pesan Nabi apa? Sebelum kamu berwudu, cucilah tangan lebih dulu sampai bersih. Ini kan mengajarkan bersih dan sehat bagi Sejak umat awal Islam. Ya. sebetulnya ya. Sebenarnya umat Islam itu nggak usah diajari soal menjaga kebersihan itu. Rasulullah melalui wudu sudah mengajarkan kebersihan. Ketika kamu bangun tidur, sebelum kamu makan, sebelum berkumur, cuci tangan dulu, karena kalian tidak sadar ketika tidur kemana tanganmu hinggap semalam itu. Apa mungkin di perut atau di mana kalian tidak tahu. Maka setelah dicuci kita berkumur atau sikat gigi. Dan setelah itu memasukkan air ke hidung, itu cara yang diajarkan oleh Nabi menjaga kesehatan saluran pernafasan. Sehari semalam itu 5 kali ketika melakukan sholat. Dan jika umat Islam disiplin dengan cara yang kelihatannya remeh ini, Insya Allah. tapi apabila dilaksanakan dengan baik dan disiplin, insya Allah kita umat Islam ini sehat. Dan kebersihan, kesucian itu merupakan bagian daripada iman. Ini yang faktor yang pertama. Tentu tidak sama kan bagi orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang beriman selalu menjaga kebersihan, tapi bagi mereka yang tidak beriman, maaf, bahasa Jawanya itu kemproh ya. Kita harus senantiasa tetap menjaga kebersihan. Itu hikmah yang kita ambil. Kemudian apalagi untuk pencegahan yang lain. Nah ini, jadi jaga jarak antara satu dengan yang lain. Di zaman Nabi sudah ada pengisolasian. Jangan terlalu dekat satu sama yang lain. Semua itu adalah semata-mata karena bagian daripada upaya kita. Dan insya Allah upaya tersebut bernilai ibadah, bukan lari dari takdir, bukan menyenangkan setan, itu tidak. Itu pemahaman yang salah tentang itu. Dan yang penting lagi jangan lupakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya bismillah dengan nyebut nama Allah, maka tidak ada lagi yang berbahaya baik yang di bumi maupun yang di langit. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Dalam hadis menyebutkan siapa yang membaca doa tersebut 3 kali, pagi, siang dan sore, atau pagi, sore dan malam, maka dilindungi oleh Allah dari segala hal yang membahayakan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Begitu. Terima kasih Ustaz Junada, luar biasa penjelasannya pada kesempatan hari ini, dan itu akan menjadi sebuah satu support tersendiri buat kita bagaimana caranya kita bisa menghadapi virus yang saat ini sudah merebak, yang sudah mendunia begitu saja. Dan yang pasti adalah jaga diri kita baik-baik, tidak perlu panik,
Tapi bagaimana kita selalu waspada dan menjaga kebersihan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dan yang pasti berserah diri kepada Allah, itu yang senantiasa patut kita lakukan bersama. Baik pemirsa, demikianlah acara kita pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa bersama saya di lain kesempatan. Insya